Halo Halo semuanya, di semuanya. video kali ini kita mau mereview salah satu film MCU ya yang Betul. jadi pembuka fase ketujuh yaitu Fantastic Four First First Step. Step. Nah, apakah film ini menjadi pembuka yang solid gitu ya, yang Hmm. bikin kita penasaran sampai ntar akhirnya kita disajikan sama Avengers Doomsday ya, Iya yang jadi hajatan besarnya betul. gitu setelah Avengers Endgame. Gimana menurut kamu? Kita appreciate dulu. Oke, appreciate. Kita mungkin appreciate usahanya aja ya, usaha Marvel untuk membuka chapter yang baru ya. Jadi di luar dari Avengers yang kita kenal dulu gitu. Udah sih itu dong. Sama ini mereka kan di Earth yang berbeda dengan yang lain. Jadi makanya Oke. kalau bingung-bingung kayak yang lain kemana nih? Ini adalah Earth Iya, iya, iya. 818 gitu ya. Beda sama yang 616 kalau nggak salah gitu. Makanya mereka cuma ada sendiri, nggak ada superhero yang lain gitu. Nah, dari sejam pertama ya ini langsung aja lah ya. Mungkin kita juga kalau spoiler ya udah ya. Menurut aku masalahnya adalah mereka terlalu banyak menunjukkan terlalu banyak di trailer dan di TV Iya. Spotlight. Jadi yang tadi aku bilang, oke lah kalau misalnya mereka ngelawan Galactus, tapi kayak masalah mereka punya anak dan diminta itu juga ada gitu loh. Seingat aku sih Iya, iya, ada iya, gitu iya. dan udah banyak yang bahas gitu, banyak yang curiga kalau ini dia hamil ini apa gitu. Terlalu banyak jadi menurut aku sejam pertama itu kayak sia-sia gitu. Itu cuma Iya. nampilin yang ada di trailer ya dan kamu Iya. bilang ini nggak engaging gitu di Dan awal. bahkan di awal itu kayak mereka tuh diceritain lagi originnya dari awal, yang bener-bener se-eksplisit itu gitu, nggak ada. Maksudnya kayak boring banget, kayak emang bener-bener diceritain Diceritain. mereka siapa, mereka kenapa, Iya, jadi kayak dan itu modelnya panjang kayak banget. ini kan, kayak lagi reality show, kayak ayo kita menampilkan, ya kita semua tahu 4 tahun lalu mereka semua ini. Itu tuh kan biasanya kalau cerita show don't tell ya, jadi tunjukkan aja adegan-adegan. Ini malah kayak bener-bener Iya, detail gitu loh di iya, kayak kita lagi didongengin kisah tentang iya, kisah Fantastic tentang Four. Fantastic Four gitu. Kayak dokumenter ya jadinya, emang Iya, emang ceritanya sih sedang dokumenter, tapi kayak aku merasa tidak butuh sepanjang itu iya gitu. sampai kayak 45 menit aku lihat ini kapan majunya, ceritanya di situ-situ aja dan mungkin di situ mau nge-build kayak momen emosional mereka ya sebagai orang tua yang baru gitu kan, karena ini cerita tentang family gitu. Nah udah kayak gitu udah 45 menit, terus tiba-tiba ada Silver Surfer ya seperti di trailernya, ya udah gitu ceritanya baru ada konfliknya. Nah terus ini kita masuk ke spoiler ya, akhirnya mereka ke luar angkasa gitu ya, daripada Galactus yang ke bumi, kita aja nih yang nyamperin gitu kan. Yang menurut aku agak dari awal itu aneh adalah mereka ngebawa Susan Storm yang lagi hamil tua ya. Iya, dan di situ tuh diceritain bahwa emang itu adalah bulannya dari Susan Storm. Berarti kayak emang itu adalah mendekati, bukan mendekati lagi, bahkan sangat mendekati waktu lahiran. Kayak common sense aja sih, maksudnya oke, ini adalah film komik, ini film fantasi, tapi itu kan common sense ya. Iya Apalagi sih. kayak resiko-resiko di luar angkasa loh, ini bukan pindah keluar kota ya, orang hamil tua keluar kota aja harus Iya, ini keluar dan mungkin angkasa. kalian bilang bahwa kayak ini kan mereka itu adalah superhero gitu. Susan Iya, Storm adalah superhero, buat tapi diceritain itu kayak di-build dari awal tuh kayak dibilang bahwa ini tuh anaknya normal, which is not the superhero gitu. Nah, terus iya. kayak walaupun Susan Stormnya superhero, ketika dia tahu anaknya bukan superhero, anaknya adalah anak normal, harusnya common sense-nya dia itu jalan Iya, gitu. kayak resiko anaknya meninggal nggak sih Iya, di iya, luar ini? apalagi anaknya bukan Aku bingung superhero ya, itu anaknya kayak mereka normal. tuh bapak si Mr. Fantastic sama Susan Storm itu kayak nggak ada sense orang tua banget nggak sih? Iya, iya, Dan iya. sampai akhir itu tuh kayak gitu gitu. Nah, dan itu yang bikin sebelnya sih, maksudnya kayak mereka bawa bayinya gitu yang udah mau lahir Mau keluar lahir. angkasa, tapi nanti tuh di situ kayak dibikin konflik antara Iya, ikatan antara orang tua dan anak itu tuh kayak dari awal kalian tidak sayang sama anak itu iya. Nah itu gitu. mungkin kita Iya. nanti ya kayak pas di luar angkasa melahirkan. Akhirnya pas mereka pulang, mereka kan ketemu Galactus. Di situ disentuh ya sama Galactus. Gue pengennya ini yang di kandungan gitu kan. Habis itu langsung gue, aduh aku mau melahirkan, mau melahirkan gitu Iya, keluar. nah jadi di situ konfliknya adalah kayak Galactus tuh kayak mereka kan berdiskusi dengan Galactus, dan gitu Galactus bilang kayak ya udah sini serahin bayinya, Bayinya. sehingga nanti gue akan bebaskan bumi karena bayi ini tuh bisa menghilangkan rasa lapar gue Ya, gitu. Dan dia bahkan sebenarnya kalau dipikir-pikir dengan mereka menyerahkan bayinya, yang diselamatkan tuh bukan cuma bumi doang gak sih, tapi bisa jadi planet-planet lain karena dia iya. Galactus sendiri Oh pun iya. sebenarnya dia capek dengan rasa laparnya Iya, kan iya, gitu. dia tidak akan makan planet lain gitu Iya, ya. dia tidak akan makan lagi Tapi setelah kan di dia sini makan mungkin kayak ya, gitu. kamu milih anak kamu atau alam semesta gitu kan, mungkin pesannya gitu. Iya sih, betul-betul. Oh iya, terus aku terganggu sama gini ya. Ini kan lagi-lagi aku bilang ini film fantasi, film komik. Ya udah namanya juga film gitu ya. Tapi kan ada rules-rules ya di dunia itu yang
apa ya, yang common sense, yang kayak misalnya nih mereka ke black hole gitu ya, pas ketika Susan Storm itu melahirkan, mereka tuh udah mau kesedot kayak bintang neutron ya, bintang memating jadi black hole untuk bikin perangkap ke Silver Surfer biar kesedot. Nah di situ kan itu harusnya terjadi dilatasi waktu ya, bagi yang nonton Interstellar juga kan harusnya mereka itu kayak bisa jadi pas ke bumi itu udah puluhan ratusan tahun kemudian. Jadi mereka ke bumi kayak ya udah kayak pindah ke Jakarta, Depok, Jakarta Bogor aja. Dan itu juga maksudnya ini juga sih yang bikin, berarti kan mereka kan luar angkasa itu jauh banget kan, iya kan. Nah terus kayak untuk mencapai ke luar angkasa itu butuh waktu kayak bahkan bukan cuma berjam-jam, tapi berhari-hari. Kecuali dengan Itu pakai kecepatan yang wormhole, iya faster than sangat-sangat light. tinggi kan. Iya makanya itu mah nggak jadi Dan masalah. enggak, masalahnya tuh kayak bayinya. Iya, nah balik lagi iya ke itu kan situ. terjadi banyak komplikasi ya. Terus udah gitu udahlah itu ya udah ya kayak udah anggap aja canggih gitu. Iya. Ke bumi, set bawa bayi, terus langsung konferensi pers sih. Itu aku juga anjir nggak ada karantina dulu atau istirahat dulu Nggak lah ada. minimal Iya, gitu dan kan. bahkan kayak no empathy ya from the public gitu. Kayak ini anaknya gimana gitu. Ini langsung Iya. langsung Kayak gimana, konferensi. kita aman kan, Iya, kita konferensi bebas kan pers gitu. kan. Itu orang baru melahirkan anjir. Nah itu pertama ya, kayak di sini masyarakat di sini awalnya diperlihatkan bahwa mereka no empati sama sekali. Aneh banget, aku pas nyampe ke bumi juga nggak ada kayak di film-film Marvel lain ya. Oke, ini nggak ngomong pemerintah atau apa. Ada kayak agent-agent kan, ada agent of shield yang kayak mereka jadi perantara, jadi media gitu antara mereka sama masyarakat. Dan Aku bahkan bingung masih banget ada di situ. konflik antar negara juga kan. Iya, masih ada di konflik situ. antar negara di situ. Sini tuh kayak apa ya? Kayak Fantastic Four adalah penguasa pemimpin dunia. Iya. Nah, terus udah gitu di konferensi pers itu kayak mereka kan akhirnya nanya kayak gimana, kita aman gak? Terus kayak udah gitu kayak mereka meminta terlalu besar gitu. Terus kayak apa tuh yang terlalu besar? Terus kayak mereka meminta anak kami gitu. Kayak seakan-akan mereka adalah orang tua atau keluarga yang paling sayang terhadap anak itu. Iya, yang nanti dipatahkan di sequence berikutnya gitu. Iya, dan di sini kayak masyarakatnya tuh kayak ngamuk, marah banget kayak ya udah gitu, kenapa ini tuh maksudnya kan jadi satu nyawa berbanding dengan seluruh dunia. Iya, seluruh dunia gitu. Iya, gitu. Terus kayak kenapa nggak dikasih aja gitu. Itu si kemarahan. Itu kan maksudnya marah yang emang masyarakat tuh marah dan kecewa yang sangat besar. Tapi itu kayak kurang ditunjukin ya. Kayak si Ben Grimm-nya jalan, kita juga punya keluarga. Anjir, lu bukan cuma keluarga lu doang, planet lu mau hilang gitu. Iya, betul. Oh ya udah nih kan udah ya mereka masih mikir-mikirnya apakah kita kasih anak kita apa enggak gitu kan ya. Iya. Awalnya si Reed Richards ini si Mr. Fantastic kayak pas ngomong gini ya, itu adalah pilihan yang matematis, etis dan tersedia. Langsung marah dong sebagai istrinya marah banget. Iya, maksud lo apa? Maksud lo apa? Lu ngomong kayak apa? gue tahu otak lo ya gitu. Iya, gitu ya, kayak terus kayak enggak gitu, aku nggak bermaksud gitu. Nah, akhirnya mereka mikirin solusi lain, yaitu kayak terus kan mereka masyarakat pada marah yo gitu. Terus akhirnya si Susan Storm-nya ke bawah, dia cerita lah tentang dia pidato tentang masa lalunya. Terus kata ibunya, demi kalian akan kupindahkan langit dan bumi. Iya, gitu. enggak, tapi maksudnya sebelum itu kayak dia tuh bilang, dia kayak kalian tahu masa laluku kayak gitu, terus kayak kalian tahu aku tuh dulunya gimana, terus kayak itulah kenapa aku nih sayang banget anak aku dan gak mau nyerahin anakku aku. Terus yang orang-orang yang marah sampai segitunya karena dunianya mau hilang, tiba-tiba kayak oh iya kasihan sekali, lu mau meninggal besok lu masih bisa kasihanin orang lain kayak. Masalahnya itu tuh konfliknya juga konflik udah luar biasa ya, dan aku bukan warga Amerika doang yang harusnya marah, teroris internasional pun harusnya dan tiba-tiba mereka berhenti menyerang Susan Storm karena pidatonya dia kayak gitu. Pidatonya itu jadi menurut aku juga kan Susan Storm di sini posisinya kayak gimana ya, kayak Dewi nggak sih? Yang seluruh dunia ya dia ngomong apa ya oke. Yang bahkan di Menara Fantastik itu pengamannya cuma ada satpam gitu. Kalau diserang gimana? Kalau si bayi itu diculik gimana misalnya sama agen Rusia sama apa? Ya udahlah, itu udah logika yang. Iya, tapi maksudnya itu yang bikin salah satu ceritanya flop banget ya, kayak awal yang manusia nih marah karena dunia mau hancur, terus tiba-tiba kayak oleh satu kalimat gitu terus kayak ya ampun kami terharu. Iya, kami terharu gitu udah gitu. Habis itu udah masuk kan ya dimaafkan. Ya, nah terus ada kalimat kata-kata mutiara nih dari si Susan Storm. Iya, bahkan demi kalian anak-anaknya gitu kan. Si Johnny sama Susan, aku rela akan memindahkan, bahkan aku bisa rela memindahkan bumi gitu, bahkan dunia. Kayak Reed Richards-nya, wah kenapa nggak kita pindahin aja buminya gitu. Ya walaupun sebenarnya di awal sih dia kayak emang ada cuplikan-cuplikan bahwa dia nih nyoba alat nyobain yang telur gitu. Ya aku udah tahu itu pasti dia mau mindahin dari situ aja tuh kita udah kebayang kan. Jadi nggak surprise kayak solusi itu tuh nggak surprise untuk orang terpintar di dunia ya. Itu tuh solusi yang aneh sih.
Iya, jadi kayak mereka mau mindahin bumi Bumi. gitu dengan cara bikin portal. Jadi Iya, kayak masing-masing portal tuh kayak pindahin seberapa bagian dari bumi kayak gitu lah iya. intinya. Iya, Nah, terus udah gitu kan akhirnya mereka ya udah mindahin. Nah, ini juga bagian lucunya yang aku bilang kenapa Susan Storm-nya di sini kayak Dewi, Dewi iya. Bumi. Jadi dia kayak ngomong di PBB gitu ya. Iya, jadi kami butuh plutonium satu. Kata kamu Nah, tuh kayak lagi iya, mau belanja. iya, dan gitu kayak kayak misalnya ada satu presiden atau apalah entah kayak tiba-tiba kayak ke ajudannya kayak Iya, plutonium plutonium gitu. gitu. Terus Terus kayak dari berbagai bahasa gitu ya. Ada Cina, ada ini kan. iya, kayak orang mau belanja kayak lo ada plutonium nggak? Iya, Ada, ayo yuk kita iya, ini. patungan gitu kan seluruh Iya, dunia ya. Ya udahlah itu global harmoni atau apa. Jadi tapi itu nggak masuk akal banget sih ya menurut aku ya. Walaupun mereka iya. ada yang argumen ini kan bencana global ya, harusnya enggak Dan sih. dan Krisis iklim aja orang pada nggak kerja sama. iya, dan Palestina aja maksudnya nggak ini kerja juga sama. sih kayak di sana tuh timelinenya jelek banget menurut aku ya, karena kan kayak dibilang ini bisa menghambat ini 1 bulan lah, terus kayak itu Ah, aku merasa kayak harusnya mereka untuk membuat itu tuh kayak nggak cuma satu iya, iya, bulan iya, gak iya, sih? iya. Ya, pokoknya intinya mereka membangun kan tiang-tiang-tiang gitu, portal-portal, jadi kayak mindahin. Nah, setelah, oh kan udah bisa mau pindah gitu ya. Tahu-tahu datang Silver Surfer ngancurin, Iya, dadadadada. ngancurin semua portalnya, ngancurin alat teleportnya kecuali yang ada di New Yang ada York, di New sisa York. satu. Satu ya, terus dia pergi lagi mau ngambil Galactus, hati-hati siap-siap gitu kan. Ya, udah gitu kan. Terus gimana nih, gimana udah nggak ada waktu buat ngebangun lagi. Udah gitu kan Galactus dateng terus kayak Oh mau enggak, oh ya iya, mau sebelum sebelum datang datang kayak tambah tiba-tiba, galau gitu kan. ya Nah, kayak udah tebak siapa yang bingung. punya ide? Jadi gini kan, ya udah Galactus kan pengennya anak kita gitu. Kenapa nggak kita aja? Aku ingat Kita, banget tuh si Susan Storm ngeliat ke layar ngeliat anaknya. Lu yang tadinya ngotot gitu kan, nggak iya mau, kayak dan lu tuh gak adalah mau, gak seorang mau ibu gitu. gitu. Kita nggak mau membahayakan anak kita. Dan gitu yang lucu suaminya tuh kayak yang jangan, tapi dalam hatinya gue bilang juga Gue bilang dari apa, emang gitu. yang gue bilang juga ingin aja gitu kan, tapi dia kan mengorbanin kalau dia jadi Iya, umpan. tapi Tapi menurut aku menjadikan anak sebagai umpan aja itu tuh gimana sih? ya jadi kayak maksudnya apa ya, kayak moral mereka tuh mudah banget Aneh. diubah. Mulai Heeh. dari si Fantastic Four-nya sampai masyarakat dunianya kayak Jadi gini, mereka tuh kayak Squid Game sih. kayak Mereka nyari. nggak ada karakter, adanya Iya. plot aja. Jadi Dan mereka sebagai yang aku plot nggak jadi suka cerita. kayak mereka nih, ya itu ya tadi lazy writing, terus kayak mencari cara instan gimana caranya agar cerita ini Cerita tetap jalan, selesai. ya tetap Iya, jalan dengan kayak mengorbankan karakternya. Kayak iya, Reed Richards nggak bisa mikir cara lain. Susan Storm yang tadinya ibu penyayang gitu, oh yaudah kita umpanin gitu. Itu aku aneh banget sih. iya Udah betul. akhirnya mereka ngumpanin anaknya, Galactus datang. Terus kayak, oh pas sudah dekat kita ganti keranjang. Mereka tuh nggak mikir ya, namanya celestial being, alien, luar biasa. Kan mesti penglihatannya, apalagi bentuknya kayak manusia, ya pasti ada bisa ngeliat gitu dong. Iya, dan kayak mereka tuh menganggap si Galactus tuh kayak cuma makhluk besar yang tidak bisa berpikir, Iya. yang kayak tidak sempurna, tidak Iya, spesial gitu mungkin loh. kesombongannya kali ya Iya, di situ. iya betul. Ya udah akhirnya apakah menurut kalian berhasil? Ya, tentu saja gagal gitu ya. Maksudnya Galactusnya Iya. jadi tahu kalau bayi itu dipindahin dan dikejar. Nah, di Nah, situ tapi aku mungkin bingung. ini juga sih kita perlu kayak tambahin juga di masa-masa itu kayak mereka merencanakan mengumpankan anak mereka. Ada juga momen di mana si siapa Johnny Storm ini dia kayak mencoba transkrip Oh, iya. kalimat dari si Silver Surfer. Nah, itu Ah. pun karena dia kayak jatuh cinta gitu. Jadi menurut aku motivasinya bukan karena menyelamatkan bumi ya. Iya. Sih, tapi Karena dia jatuh cinta, dia ceritanya kayak playboy lebih ke yang tertarik sih, karena tertarik sama Silver Surfer. iya, iya. Ya udah akhirnya itu plan B lah, ternyata di luar itu. Iya. Terus akhirnya Tapi aku merasa kayak salah tokoh yang memang karakternya lumayan kuat ini si Johnny ini sih kayak ada dia karakternya ya ada sebenarnya. karakternya iya, dan ada bahkan dia tuh ketika Susan dan Richard iya, yang mau ngorbanin anaknya, dia nih adalah nyari cara lain gimana caranya Iya, biar itu tuh tidak terjadi, dan dengan Iya. cara tadi mentranskripsi. Meanwhile orang tuanya kayak ngegampangin banget ya, Iya. bahkan nggak ada upaya mitigasi, cuma dititipin ke robot yang gini cuma bisa. Iya, Itu Herbie. rumahnya harusnya dipasangin berbagai macam apa Iya, gitu kan. dan ini sih yang kayak balik lagi tentang Johnny Storm ya. Nah, terus dia menggunakan transkrip itu untuk talking no jutsu lah Nah, dengan iya itu penyelesaiannya sih. iya. Aneh banget. Akhirnya kan ya udah mereka tuh berantem memang Galactus kan berempat itu kan. Iya. Iya kan yang kayak Reed Richards pakai tiang pancang terus kayak ini jadinya ini nih yang agak jadi dua nih penyelesaian konfliknya menurut aku bermasalah. Yang pertama kekuatan mamah gitu loh, kekuatan emosi. Oh iya, yang tiba-tiba
Susan Stormnya Ya, tuh jadi jadi kayak, manusia terkuat dan bisa ngedorong iya, Galactus. padahal harusnya kalau kita tahu ya Susan Storm tuh kuat banget, tapi harusnya ditis lah dia sekuat apa, Iya, iya, sehebat iya, iya. apa kayak gitu ya. Terus ya udah terus Galactus kayak jatuh dan masuk ke dalam yang dimensi itu kan, akhirnya dia Iya. dipindahin, pas mau muncul lagi karena si Silver Surfer udah diceramahin sama Johnny Storm, langsung mengorbankan diri Ya, gitu. tapi Jadi, itu juga salah satu ini ya, apa sih kayak perubahan karakter secara iya cepat cepat, instan ya. yang kayak Karena emang buat nyelesain aja. iya, karena di awal tuh ketika si Johnny Stormnya ceramahin dia tuh kayak masih denial, masih bilang kayak dia pun seperti ini karena dia mengorbankan dirinya, dia nggak mau planetnya hancur. Terus dia bilang kayak ya udah kayak kalau misalnya lu mau berkorban sih ini datang bawa juga anaknya gitu, terus planet Iya. lu akan aman. Iya. Gitu. Tapi ternyata tiba-tiba dia malah kayak gitu Jadi gitu memang semua karakter di sini sih nggak punya kedalaman, Iya. kayak nggak punya motivasi dan nggak punya emosi. Jadi semuanya itu bergerak ya demi plot aja sih. Bahkan Reed Richards sama Susan Storm itu kurang gitu menurut aku sebagai orang tua, sebagainya itu kurang banget. Ya udah, terus endingnya Susan Storm kan ngeluarin kekuatan ya kayak Iya, ngeluarin kekuatan sampai di batas limitnya dia ya gitu. kecapean terus sampai kayak meninggal. Nah di situ kayak sedih banget ya. Harusnya sedih banget kayak. Tapi abis itu anaknya kita tahu lah anaknya bukan anak biasa, nggak mungkin lah. Iya, Terus kayak abis itu, kekuatan cinta ibu dan anak gitu, kayak ibunya menyelamatkan anaknya kembali menyelamatkan akhirnya ibunya. Susan Stormnya hidup lagi. Di situ udah, bahkan ya yang menurut aku best part di nonton filmnya adalah ada yang nyeletuk di bioskop, "Ma, bangun Ma," gitu, itu kayak pada ketawa gitu kan. Iya, bahkan maksudnya di satu film itu kayak kita sama sekali nggak bisa ketawa sama jokesnya. Jadi ada 2 jokes nih, misalnya kayak Johnny-nya nanyain ya, itu Silver Surfer sama Surfernya itu nyatu nggak gitu kan, terus nggak dijawab, terus kelempar kan Surfernya pas lagi panik-panik, terus Johnny-nya kayak oh berarti pisah, itu maksudnya mau ngelawak atau gimana gitu kan. Iya. Sama yang nyukur jenggotnya. Iya, kayak King, banyak lawakan-lawakan yang ininya apa ya, yang mungkin timingnya juga nggak tepat gitu ya. Iya. Makanya dia jadi kayak malah kayak apaan sih lu gitu. Iya, lo mau bercanda apa gimana sih gitu. Iya. Jadi dibilang lucu, dibilang fun juga enggak, berkarya juga enggak. Fantastic with no fun is not fantastic anymore. Iya, ada fun dalam fantastic. Ya udah, kayak terus dari villainnya juga, padahal Galactus itu coba dibikin sebagai yang memang dia lapar aja, kayak kita makan ayam gitu kan, Iya, dan maksudnya harusnya yang dijadikan dewa itu, maksudnya yang kayak dijadikan sosok yang seperti dewa itu adalah Galactusnya, bukan Susan Storm. Iya, Galactusnya nggak dibikin namanya, bahkan nggak serem yang dia kan ngeraup tanah ya. Akhirnya mau dimakan gitu kan, kayak kelihatan dia lapar, rakus gitu. Enggak sih, enggak sama sekali. Malah dia tuh tidak semenyeramkan ini ya, apa kayak yang hantunya Exuma atau bahkan Titannya Eren gitu. Maksudnya kayak padahal dia tuh harusnya lebih powerful lagi gitu. Jadi kayak agak mengecewakan. Ya kalau bisa kayak matanya doang nih kelihatan di seluruh angkasa, terus karena dia lagi nin bumi. Iya. Atau gimana ya, atau dia naik pesawat gitu. Iya, dan kamu tahu dia kayak apa? Dia tuh kayak musuhnya Ultraman. Iya, yang mereka berantem jedak gitu. Iya, kayak Godzilla aja gitu, bukan something that big gitu. Ya udah, kita udah nyeritain ya kayak sampai terakhir. Intinya sih menurut aku ini film yang gak punya karakter, emosinya gak ada sama sekali. Maksudnya fun juga enggak, enggak. Reed Richards itu mematahkan. Oke, semua yang tadi aku protes yang masalah black hole, melahirkan luar angkasa, oke, kita bikin gampang aja. Reed Richards tuh pintar, dia udah mikirin semuanya. Tapi dia pun kayak hal-hal sesimpel, anaknya harusnya ada mitigasi, dia ngelawan Galactus pakai yang lampu, kayak panik, nggak bisa utilize kekuatannya gitu loh, nggak mikirin kayak gitu. Terus sama menurut aku dunia di sini nggak di-build ya. 1 jam pertama tuh kebuang banget, padahal bisa kayak misalnya seluruh dunia di sini udah damai, udah bersatu. Oke lah, masukin drama keluarganya Fantastic Four, kayak bangunlah dunianya, bikin kita peduli gitu, karena mereka mau hancur, mau dimakan gitu kan. Ini nggak ada, bener-bener nggak ada gitu build up-nya. Sampai akhir kayak manusia di sini cuma hore gitu kan, siap gitu doang anjir. Iya sih, aku kalau yang aku rasain saat nonton tuh kayak aku merasa full boring, kayak no emotion at all gitu. Jadi kayak emang bener-bener gak ada emosinya sama sekali. Ya terus kayak maksudnya kayak ini tuh cerita yang supposed to be sad gitu. Harusnya tuh harusnya tuh adalah cerita yang sedih tentang keluarga, pengorbanan orang tua. Kalau misalnya pembelaannya ini tuh cerita tentang keluarga, nggak jedar-jedar banget. Tapi nggak sedih, bahkan keluarga banget. Bahkan aku yang orang yang kayak
sering banget nangis di bioskop gitu. Mm-mm. Ini tuh kayak enggak, ini enggak sedih. Dari gitu kayak enggak lucu juga. Iya. Kayak Ya, menurut aku bener-bener. ini lemah banget ya untuk pembuka, Iya, dan pada akhirnya tahu nggak film ini tuh untuk apa? Untuk memperkenalkan Franklin Richard doang, karena dia sebagai iya, kunci ya. Karena di post credit sini nanti dia ketemu Dr. Doom gitu, kayak iya, jadi untuk di Doomsday gitulah. Jadi kayak lu mendingan nggak usah nonton film ini, gua kasih tahu ini film tentang Fantastic Four ngelawan Galactus, terus ternyata memperkenalkan Franklin Richard iya. yang kuat banget. Udah itu doang, nggak perlu tahu kayak untuk kedepannya apa gitu. Iya betul. Ya, nontonnya mungkin kayak bisa skip this one and watch the next one. Itu pun kalau misalnya nggak flop terus kayak gini Kayaknya ya. aku nggak mau nonton film Marvel lagi deh lama-lama. Jadi itu aja, sekian dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video Iya, selanjutnya. di film berikutnya.